Apa kabar pemirsa setia Kabar Tani? Tahukah pemirsa setia Kabar Tani, apa itu jamur tiram? Jamur tiram atau yang dikenal dengan istilah Pleuratus ostreatus adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota, termasuk dalam kelas Homo Basidiomycetes, dengan ciri-ciri umum, tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak lengkung. Secara taksonomi, jamur tiram termasuk dalam domain Eukaryota, kerajaan fungi, divisi Basidiomycota, kelas Agaricomycetes, ordo Agaricales, famili Pleurotaceae, genus Pleurotus, dan spesies Pleurotus ostreatus. Di alam bebas, jamur tiram bisa dijumpai hampir sepanjang tahun. Di hutan pegunungan daerah yang sejuk, tubuh buah terlihat saling bertumpuk di permukaan batang pohon yang sudah melapuk karena jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu. Untuk itu, saat ingin membudidayakan jamur, substrat yang dibuat harus memperhatikan habitat alaminya. Kali ini pemirsa setia Kabar Tani akan kami ajak melihat lebih dekat peluang agrobisnis budidaya jamur tiram di lokasi perkotaan Kabupaten Berau, tepatnya di Rumah Agromedia Jamur Berau, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Usaha budidaya jamur tiram ini dirintis oleh Bapak Untung Pamilih SE yang merupakan salah satu petugas penyuluh lapang pertanian Kabupaten Berau di era 90-an. Dengan bermodal ilmu pengetahuan dan wawasan budidaya jamur tiram yang baik dan benar, beliau memberanikan diri untuk memulai langkah awal usaha budidaya jamur tiram, walaupun harus berani menanggung resiko peluang kegagalan budidaya jamur yang tinggi. Seiring berjalan waktu, sambil belajar dari pengalaman kegagalan, akhirnya sekarang usaha beliau telah berhasil mendapatkan keuntungan sesuai harapan dengan menguasai pasar lokal jamur tiram di Kabupaten Berau dan sekitarnya. Untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana budidaya jamur tiram di Rumah Agromedia Jamur Berau, berikut liputan selengkapnya hanya untuk pemirsa setia Kabar Tani. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan hari ini kita berada di Agromedia Jamur yang beralamat di Gang Elang, Rinding, Kecamatan Teluk Bayur. Nah, pada kesempatan hari ini kita didampingi beberapa siswa dan mahasiswa PKL dari SMK 5, SMK 6, dan SMK 7 serta mahasiswi Stiper. Anak-anak ini adalah merupakan PKL di Agromedia Jamur yang lamanya ada kurang lebih ada yang 4 bulan, ada yang 1 bulan, dan ada 5 bulan. Nah, profil dari kami mengembangkan budidaya jamur ini berawal dari tahun 2010. Awalnya memang coba-coba karena pada saat itu masih langka sekali jamur. Kemudian pelan-pelan kita kembangkan. Karena apa? Karena kita berorientasi bahwasanya untuk diversifikasi pangan dan gizi berasal dari nabati. Secara pelan-pelan, tahun demi tahun, maka kegiatan tersebut sedikit demi sedikit akan berkembang. Nah, kemudian dari beberapa instansi pemerintah, kemudian dari warga masyarakat biasa, ini banyak yang berlomba-lomba mengedukasi informasi tentang budidaya jamur tiram. Awalnya memang kami hanya 50 backlog kami kembangkan karena hanya uji coba. Nah, kemudian sampai di tahun 2024 ini kami bisa membuat 4 kandang dan mempunyai kapasitas kurang lebih 80.000 backlog. Kemudian hasil rata-rata setiap harinya itu rata-rata kurang lebih antara 50 sampai 60 kg. Kemudian pemasarannya itu di dalam Kabupaten Berau sendiri, di pasar ada Sanggam Adi Rayas, kemudian di perkantoran, di sekolahan, kemudian bisa juga sampai ke Kaltara, di Bulungan. Bagi Bapak Ibu sekalian atau adik-adik kita yang masih sekolah, barangkali nanti setelah lulus bisa mengembangkan jamur, karena jamur tiram ini masih mempunyai peluang usaha yang sangat strategis.
Di samping mempunyai nilai gizi yang tinggi, maka juga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jadi itu yang tujuan kami adalah, yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah sebagai mata pelajaran sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarul Samudra, perwakilan dari SMK Negeri 7 Berau. Nama saya Fahmi Idris, perwakilan dari SMK 6 Berau. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra dari perwakilan SMK 5 Berau. Tujuan saya PKL di Agromedia Jamur adalah untuk mengadopsi teknologi budidaya jamur tiram, karena di Berau masih langka keberadaannya. Cara budidaya jamur tiram, yang pertama siapkan serbuk kayu yang mudah lapuk, seperti serbuk kayu meranti dan sejenisnya. Kemudian dedak atau bekatul, dan kapur dolomit. Setelah semua bahan kita campurkan, lalu kita aduk berulang-ulang kali. Terus kita siram air yang bersih sampai kadar airnya 60%. Lalu digenggam. Kalau tidak pecah, sudah cukup. Ya, untuk takaran serbuk ini sampai 100 kilo, dedak sampai 20 kilo, kapur sampai setengah kilo. Untuk serbuk, bahan baku tanaman. Dedak untuk nutrisi tanaman jamur tiram. Untuk kapur dolomit menetralkan pH tanah. Setelah kita aduk, lalu kita tutup dengan terpal. Lalu dibiarkan selama 12 jam atau semalam, dan kemudian dibuka. Lalu kita isi media backlog. Cara pembuatan backlog seperti kita lihat, diisi sampai penuh, sampai padat. Setelah itu penuh, lalu kita press menggunakan mesin press. Setelah kita mengisi, jadinya seperti gini. Ini namanya backlog, media jamur tiram. Setelah itu kita kukus selama sampai 7 jam atau sampai 8 jam di atas suhu 100 derajat. Habis kita kukus, kita diamkan selama 12 jam atau sampai dingin. Kemudian setelah dingin kita pindahkan ke dalam ruangan inokulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilinda Putri dan teman saya Nur Hidayati Fajriya. Kami mahasiswa Stiper Berau yang sedang melakukan PKL di Agromedia Jamur Berau. Jadi kita sekarang berada di ruang inokulasi. Jadi sebelum masuk sini tuh ruangannya harus disterilkan dulu. Untuk sekitarnya bisa disemprot pakai alkohol. Lantainya kita sapu, kemudian kita pel menggunakan larutan karbol atau cairan yang mengandung disinfektan. Alat dan bahannya di sini ada pencungkil, ada lilin. Untuk bahan di sini ada alkohol, bibit jamur F2, terus tuh ada ini backlognya yang sudah disterilkan tadi. Kemudian ada kertas, bisa pakai koran juga, ini pakai tempat kue dan karet gelang. Sebelum melakukan inokulasi, bisa dipastikan dulu badan dan baju kita ini bersih.
Terus tuh jangan lupa tangan disemprot pakai alkohol biar steril. Sebelum membuka botol bibit jamur F2-nya, kita pastikan dulu ini steril. Kita semprot pakai alkohol. Kemudian kita bakar. Setelah kita bakar, kita buka. Kemudian kita korek. Selanjutnya untuk bibit kita akan masukkan ke media tanam. Ini kurang lebih kita masukkan sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita tutup menggunakan kertas dan karet yang sudah kita siapkan tadi. Ini bisa menggunakan koran juga. Setelah itu kita simpan di ruang inkubasi. Sebelumnya dipastikan dulu ya ini nggak ada yang sobek. Setelah dari ruang inokulasi kita pindahkan ke ruang inkubasi. Jadi kita taruh di ruang inkubasi ini selama kurang lebih 1 bulan. Ini usianya baru 2 minggu, mesiliumnya masih segini. Dan yang ini baru usia 4 hari, masih sedikit. Jadi yang udah 2 minggu udah sebanyak ini, nanti setelah 1 bulan dia bakal penuh. Jadi setelah 1 bulan tampilannya kayak gini. Jadi setelah 1 bulan di ruang inkubasi kita bawa ke ruang produksi. Mari kita lihat ruangannya. Jadi ini ruang produksi juga, cuma lagi kosong. Jadi kita datang ke ruang produksi yang udah ada jamurnya. Ada di sebelah sini ruangannya. Jadi seperti ini susunannya setelah dia berada di ruang produksi. Nah, harapan daripada kami untuk mengembangkan budidaya jamur ini yang pertama tadi adalah untuk menganeka-ragaman pangan, kemudian meningkatkan nilai gizi masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomis. Kemudian kami harapkan juga tidak hanya di Agromedia Jamur saja yang mengembangkan, tetapi di kecamatan-kecamatan seluruh Kabupaten Boro bisa mengembangkan. Karena apa? Karena ini adalah bisa untuk usaha sampingan. Kami harapkan juga adik-adik yang PKL di sini silahkan mengadopsi teknologi pengetahuan hingga nanti seandainya di kemudian hari tidak bisa melanjutkan kuliah, tidak bisa bekerja di pegawai swasta atau pemerintahan, maka bisa untuk sebagai usaha mata pencarian. Terima kasih.